lagi di Jajah Kuliner Jajah Rasamu. Nih, sudah ada sebuah roti di depan aku. Ini adalah roti high calcium bread. Kenapa high calcium? Mungkin ini karena direndam sama susu ya. Jadi susu kan penuh dengan protein gitu kan. Jadi kalsium gitu, baik untuk tulang-tulang. Kita langsung cobain aja. Lihat, ada stroberinya juga di atasnya dan disiram sama karamel. Kita langsung potong aja ya. Atau ternyata di atasnya ada telurnya. Kita langsung coba aja kali ya. Rotinya sih tebal dan empuk gitu. Kita cobain aja. Manis, gurih. Soalnya kayak emang ada telurnya gitu, ada rasa telurnya. Mungkin di atasnya ini, mungkin ini telur kayak dicampur vla gitu. Jadi ada manis-manis gurih, asin-asinnya gitu. Enak. Dan ada stroberinya. Benar, rotinya ini direndam sama susunya juga. Sebenarnya itu banyak banget pilihan menunya, cuma kita kan minta rekomendasinya tuh apa, jadi dikasihnya ini dan ini beneran enak. Next, ini minumannya unik banget namanya Stasiun Cawang. Nggak tahu kenapa namanya dikasih nama Stasiun Cawang, nanti kita akan tanya-tanya sama chefnya atau ownernya kenapa dinamain Stasiun Cawang ya bre. Sepertinya sih strawberry ya, penasaran banget. Makan gurih-gurih. Rasa susu strawberry, susunya kerasa banget. Strawberry-nya juga kerasa, nggak terlalu manis, enak. Jadi ternyata dia minumannya itu ada Stasiun Cawang, ada Stasiun Tebet, dan stasiun-stasiun terdekat di sini deh. Unik-unik banget. Mungkin kenapa dikasih nama Stasiun Cawang, karena Stasiun Cawang nggak terlalu ramai kali ya. Makanya dikasih yang seger-seger kayak gini. Nggak tahu ini satu aja gitu, makanya nanti tanya-tanya langsung ya. Kulineria, kalau kita coba untuk bikin di rumah, ini sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya kan. Asal kita tahu resepnya apa, dan tahu cara bikinnya gimana. Tapi kayaknya di sini nggak akan ngasih tahu ya resepnya kayak gimana, atau cari-cari tahu aja deh roti-roti yang high five kayak gini kan banyak biasanya ya di TikTok atau di YouTube. YouTube itu kan banyak ya cara-caranya bikinnya. Nah, kulinernya bisa coba bikin ini di rumah gitu. Tapi kalau pengen males gitu ya, kayak orang-orang males masak ke dapur gitu ya langsung datang aja deh ke sini ya untuk cobain. Ini kan sekalian nongkrong-nongkrong sama teman-teman, ngopi-ngopi cantik sambil gosip-gosip gitu kan bisa ya. Kalau untuk first date tentunya cocok banget karena ini kan cantik ya say, pakai pisau. Potongnya kecil-kecil aja. Kalau lagi first date maka potongnya bikin aja udah. Sambil ngeliatin pacarnya. Gitu sayang. Gitu. Kalau versi sama first date gebetan itu harus cantik yang dikit aja, makanya jangan kelihatan rakus. Kalau sama temen ya pulang kerja makan langsung aja begini say. Lapar. Nah. Cantik. Temen kamu tahu kamu seperti apa ya. Nah, kulineria. Ini kan makanan pembuka ya, untuk yang manis-manis. Aku masih lapar, pengen makan nasi, dan tadi kayaknya orang ada pesan di mangkok putih gitu. Piring putih itu apa? Kayaknya carbonara, enak banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jajah Kuliner Jajah Rasamu.
kembali lagi di Jelajah Kuliner Jajah Rasamu. Sudah ada makanan utama di depan mata aku ya, dengan 2 minuman, yang ini adalah teh, yang ini adalah matcha ya kan. Kira-kira kamu pengen yang mana duluan? Makanan, minuman? Aku pengen matcha duluan ya. Ini adalah strawberry matcha. Terlihat ada pink-pinknya di dalam. Karena aku pilih matcha. Ini warna hijau adalah warna kesukaan aku, jadi aku suka matcha. I love matcha. Dikocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok. Oke. Diaduk lagi. Oh, tuh. Stroberinya ada di bawah, say. Langsung kita aja cobain. Sumpah matchanya enak banget. Ini yang matcha aku suka. Soalnya kayak dia tuh kayak masih ada pahit-pahitnya, tapi manis. Dan agak-agak sedikit asem gitu loh. Tapi utamanya tuh matchanya enak banget. Masih ada kayak rasa serbuk-serbuknya gitu. Jadi aku suka matcha kayak gini. Soalnya kan banyak kayak matcha-matcha tuh kayak udah rasa susu doang. Atau kayak manis banget, rasa gula doang gitu. Enak banget. Segar. Next, aku cobain carbonara. Nih lihat, ini dari mangkoknya aja ya, lucu banget ya, estetik ya, dan dalam gitu. Jadi kayak banyak nih pasti carbonara isinya, ya. Atasnya rapi, banyak keju-kejunya, dagingnya juga banyak tuh dagingnya. Ini kita aduk. Ini piringnya udah estetik banget. Ini garpunya, letoy garpunya tuh. Nah, kita cobain aja apa arti garpu ya dari sebuah makanan enak ini ya. Semoga enak kulinernya. Aja. Rasa kejunya ada, asin-asinnya ada. Terus rasa susunya tuh nggak lebay menurut aku ya. Enak. Spagettinya juga kematangannya pas, nggak yang terlalu lodoh dan juga yang nggak keras-keras amat. Wangi lagi, karena ada wangi dagingnya itu, wangi dagingnya tuh dari si daging slice-nya ini. Dan dia tuh ada banyak kuah-kuahnya gitu tuh, nggak pelit, dia ngasih bumbunya nggak pelit. Hari ini aku sedikit kesepian ya, karena aku tidak ada partner makan. Tapi untungnya kan ada kulineria. Iya, jaring. Agak susah ya, ini kurang kenceng garpunya, jadi kayak lepas mulu dia. Elah. Next, aku pengen si es teh ini aja, lychee. Es teh, lychee tea. Lihat, ada lychee-nya juga ya. Tanpa sedotan. Ada gulanya say di bawah, diaduk dulu, jadi harus pakai sedotan. Nah, next, karena kita masih lapar, harus makan nasi. Indonesia tanpa nasi bukan makan, nyemil say. Lihat, telurnya cantik banget tuh. Ini pakainya telur omega karena warnanya warna oranye. Kalau warna kuning pakainya casing dia. Kulineria, jadi ini adalah nasi ayam garam kalau kata temen aku. Tapi aslinya menunya adalah namanya ayam cabe garam. Dia lupa pakai cabe karena dia udah cabe-cabean, say. Iya. Ya udah. Jadi kita tambahin aja cabenya di dia ya. Nih. Ada daunnya. Karena dia adalah namanya ayam cabai garam, tentunya ini asin ya, cukup asin dan rasa bawangnya tuh keluar banget gitu. Tapi overall aku suka sih sama rasa ini karena
Walaupun tadi udah agak didiemin sedikit lama ya, tapi si ayamnya itu masih kriuk-kriuk banget dan ada tambahan si daun-daunan ini. Daun-daunan ini tuh bikin wangi. Dicampur, diaduk dengan telurnya. Ya. Untuk nasinya juga pas sih, tekstur nasinya pas. Untuk makan siang gitu-gitu, ini cocok banget. Oh iya, karena ini rice bowl, jadi ada 2 tipe sama kayak apa namanya, bubur. Diaduk dan tidak diaduk. Kalau aku diaduk sebagian, sisanya jangan diaduk karena untuk tetap cantik. Ya. Jadi jangan terlalu diaduk, jangan terlalu heboh ngaduknya. Sedikit-sedikit. Kalau ditanya enakan yang mana, soalnya aku suka si matcha ini. Kenapa? Karena hijau. Nah, kuliner ya, ini overall enak-enak banget. Semua rasanya tuh keluar gitu. Dari telurnya, ayamnya, nasinya, daun-daunnya, dan bahkan sampai carbonara dan minumannya semuanya rasanya pas dan lezat banget. Dan cukup rekomendasi banget buat kalian yang bukan cuma untuk ngopi-ngopi aja. Untuk makan besar juga enak banget di sini karena kalian nggak akan kecewa. Gitu ya. Habis ini aku pengen banyak-banyak nanya ya. Setelah aku cobain menu-menu di sini, pengen nanya owner dan chefnya. Semoga kita ada kesempatan untuk nanya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Kuliner, Jajah Rasamu. Kembali lagi di Jajah Kuliner, Jajah Rasamu. Yeay, udah masuk segmen terakhir ini Kulineria. Sudah ada pizza di depan mata aku. Lihat, ini namanya Unit Lovers ya. Masih panas. Aku pengen langsung coba aja karena aku ngiler pizzanya. Dari tadi orang-orang pada pesen pizza, jadi kayak apaan sih tuh, pengen. Enak banget, parah. Kejunya tebal banget. Daging-dagingnya juga banyak. Halo, kok apa kabar? Halo Kak Linda. Duduk. Gimana masakannya? Enak-enak banget. Oh, terima kasih. Kulineria ini aku udah sama owner dari cafe ini ya. Ini enak banget ini, sumpah. Oh iya. Ini kenapa bisa enak ini terus kayak banyak banget gitu dagingnya. Iya, itu memang dari tangan chef kita. Bisa kali aku tanya-tanya ya sama chefnya Boleh. ya. Nanti kita tanya aja pembuatannya seperti apa. Boleh. Kita panggil head kita. Halo, chef. Baik. Silakan duduk, chef. Ini aku pengen nanya-nanya Ya, boleh. Dan aku juga udah nyobain beberapa menu dari pizza ini ya. Ini enak-enak banget dan unik-unik banget gitu. Tapi aku pengen nanya-nanya juga, ini ada gak sih rekomendasi atau menu unik yang direkomendasikan untuk para pelanggan yang baru pertama kali datang ke sini? Mungkin dari pizza ya, karena pizza kita yang bikin berbeda dari dough-nya, cara pembuatannya, dan juga dari isinya kita ada paprika, mushroom, ada cheese-nya juga, ada daging smoked meat-nya juga. Mungkin dari adonannya kita bikin sesuai standar kita, berbeda dari yang lain. Oke, tadi kan aku lihat kayaknya ada berbagai macam pizza ya. Itu ada pizza apa aja sih? Kita ada pizza saus
pizza meat, cheesy unit, sama best seller kita di unit lover. Unit lover. Ini ada apa aja nih dalamnya tadi? Kita ada mushroom, paprika, paprika, sosis, smoked beef, dan cheesy. dan cheesy. Oke. Dan kebetulan ini aku dikasih pizzanya yang paling rekomen Iya, juga ya. Dan enak yang banget. Tadi paling- aku nyobain kejunya tuh banyak banget. Apalagi yang cheesy kali, Iya. isinya keju semua. Lebih berarti melted. Lebih melted. Kebayang kan. Sama aku penasaran juga, ada gak sih cara di dapurnya, ini untuk di dapurnya, ada gak cara unik tersendiri tuh yang bikin cafe ini tuh punya karakter sendiri gitu untuk makanannya atau minumannya? Kalau mungkin dari pizza sendiri kita yang bikin unik itu kita masak setengah matang dulu. Oh gitu. Habis itu kita masukin oven lagi, kita taruhin bumbu atau dari sausnya, baru kita sajiin ke pelanggan. Oh gitu. Tapi kalau untuk minuman sendiri, ada gak yang Eh, spesialnya lagi? Yang spesial itu kita mungkin berbeda dengan kafe lain, kita mempunyai mocktail paling namanya unik di stasiun Tebet, stasiun Manggarai, stasiun Sawang, sama stasiun Sudirman. Nah itu kenapa tuh namanya dikasih nama stasiun apa, dikelilingi dengan stasiun nih kafe apa gimana? Mungkin kalau dari menu mocktail sendiri karena konsep unit sendiri mengumpulkan orang-orang, jadi kita ambil dari yang terdekat dari sini, contohnya Sudirman, Cawang, Manggarai, dan Tebet. Nah, oke, terima kasih banyak ya Sofia atas penjelasannya. Ini tadi kan chefnya juga udah menjelaskan tentang konsep-konsep ya. Ini tentunya aku nggak jauh-jauh pengen nanya langsung sama ownernya ini. Boleh, Kenapa boleh. konsepnya tuh kayak gini gitu? Ini kan ala-ala vintage gini dengan Iya. musik-musik dan ada piringan hitam. Itu boleh dijelasin sedikit dong inspirasinya tuh dari mana ya? Jadi awalnya basically kita itu owner sebenarnya ada banyak dan itu anak muda semua. Jadi kita tuh emang basically suka ngopi gitu ke tempat-tempat lain. Terus kita juga mikir kenapa kita nggak bikin tempat kopi sendiri ya gitu yang temanya itu culture yang bisa diterima sama semua masyarakat. Akhirnya dari itu kita seriusin, ternyata alhamdulillah diterima sama masyarakat juga sih gitu. Oke, kalau inspirasi tema si kafenya ini dari mana tuh? Karena kita Kan bisa banyak katanya bisa kayak ala-ala pantai lah atau apa gitu. Kenapa dipilihnya ini gitu? karena pengen nyari konsep yang lebih anak muda aja sih gitu. Yang bisa diterima sama anak-anak muda, terus juga remaja-remaja gitu. Kelihatan sih ini sangat homey banget. Sama aku pengen nanya juga, kenapa namanya tadi Unite ya? Unite. Cafe. Kenapa tuh dijelasin? Unite itu sebenarnya persatuan kelompok gitu ya. Jadi karena kita ada 3 owner, jadi kita selalu kemana-mana bareng. Jadi dan persatuan itu pengen menyatukan segala komunitas dan orang-orang yang tidak kenal menjadi kenal juga di satu tempat ini gitu. Oke. Ini aku sekalian cobain ya. Iya, boleh, Ini silakan, yang ini boleh. apa ini tadi? Ini unit signature. Signature. Unit coffee. Ini paling best seller di sini. Best seller ya kuliner ya. Aku pengen Iya. cobain dulu. Tapi ini baru pertama di sini. Udah ada cabang-cabang lain nggak sih? Nah, rencananya sih kita mau ada cabang lain, tapi kita baru 1 cabang ini aja. Dan mudah-mudahan ini berkembang dengan banyaknya cabang. Oke. Nah, gimana rasanya, Kak? Enak banget ya ini. Oke. Kopi banget. Rasanya kopi banget. Ini kita pakai gula aren asli. Iya, yang bikin gitu. unik itu kita bikinnya gula aren asli yang direbus dulu selama 2 jam. Tuh, unik direbus dulu selama 2 jam ya. Makanya nih wangi kopinya tuh kesebar banget di mulut Iya. gitu. Enak banget sih jujur. Gitu. Dan nggak yang terlalu manis gitu. Dan bisa, kalau ini juga bisa di request juga. Request, Iya, ya. betul. Tingkat kemanisannya atau esnya gitu. Betul. Kak Dinda ini harapannya ke depannya untuk Unite Cafe ini seperti apa? Harapan kedepannya yaitu bisa membuka cabang lebih banyak lagi dan bisa menjadikan lahan untuk lapangan pekerjaan Amin. untuk karyawan-karyawan lainnya Amin. gitu. Dan aku juga berharap ini semakin banyak ya. Amin. Dan aku tuh sebenarnya warga Bekasi gitu. Aku berharap di Bekasi tuh ada nih kafe-kafe kayak gini, jarang banget Bekasi. Sama aku juga Bekasi lah sebenarnya. Please lah, buka ayo dong. Cepet deh kalau bisa. Info-info ya kalau ada lagi kalau bisa. Tapi deh, aku terima kasih banyak Chef. Terima kasih banyak Terima Kak kasih Dinda, banyak. Yang aku udah dikasih kesempatan untuk nyobain makanan-makanan di sini dan merasakan suasana di sini langsung gitu ya. Oke, Kulineria, ini sudah berakhir ya sesi kita hari ini. Cukup menyenangkan dan unik banget karena kita termasuk anak-anak culture katanya gitu ya. Yang sana termasuk culture gitu ya. Oke,
masih akan ada kafe-kafe unik dan makanan-makanan enak lainnya yang akan ada di Jelajah Kuliner. Dan tetap saksikan Jelajah Kuliner hanya di Berita Nasional TV bersama aku Natasha Alko. Gindawa. Raihan. Kami bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.